Salam, selamat sore teman-teman Reborn Ministry. Sore ini mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama ibadah ya Tuhan. Meskipun tempatnya tidak sama ya Tuhan, namun kami yakin ya Tuhan, kami percaya ibadah ini kami hanya peruntukan untuk hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
bercandamu, untuk memuliakanmu. Oh, terima kasih Yesus, mengiringmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercandamu, untuk memuliakanmu. Jadikanku bercandamu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat melimpah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat hidup di dunia ini Tuhan. Sampai detik ini itu semua berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah usai memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati firman ini ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Nama-Mu semakin ditinggikan, semakin dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan renungan. Kau tutup bungkus pelayanan dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya apa yang ia kerjakan cuma daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa dan harapan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini saya rindu kita semua, terutama buat remaja GPDI Eklesia Jember. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Sore hari ini saya ambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sahabat Reborn, dimanapun saudara berada, saya sangat percaya bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup. Mulai dari yang menyenangkan, mengharukan, bahkan terkesan tak terlupakan, sampai kepada yang pahit atau getir, bahkan sampai kepada yang menyakitkan. Banyak di antara kita dihadapkan pada pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Contoh saja masalah, ujian, kegagalan, penderitaan, tekanan, kesengsaraan, sakit penyakit, masa krisis,
atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan lain sebagainya. Kita cenderung menanggapinya dengan respon yang negatif, yaitu kita kecewa, kita putus asa, kita sedih, kita marah, mungkin kita mengeluh atau bersungut-sungut. Sikap-sikap yang demikian justru akan menjadi musuh terbesar serta penghalang utama untuk kita berjalan dalam tujuan Tuhan bagi hidup kita. Kita menjadi insan pelupa, di mana kita lupa bahwa ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk. Namun ternyata itulah cara Tuhan Yesus membentuk, mempersiapkan kita demi menggenapi rencana Tuhan yang ajaib. Saudara yang diberkati Tuhan, nats yang barusan kita baca atau ayat yang kita baca barusan menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak lekas kecewa. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan atau mungkin marah, kemudian mengeluh dan bersungut-sungut. Sebab kenapa, saudara? Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ayat ini juga memberikan kekuatan kepada kita, memberikan dorongan kepada kita, semangat, bahkan memotivasi kita agar kita senantiasa merespon segala sesuatu dengan baik dan benar. Perhatikan bahwa hanya orang-orang yang mengasihi serta terpanggil dalam rencana Allah yang ilahi itu, merekalah yang senantiasa memahami dengan benar cara Allah yang tak terselami itu. Coba kita lihat di dalam Amsal 25 ayat yang kedua. Amsal 25 ayat yang kedua, di sana ditulis demikian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Amsal menjelaskan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Agar kita memahami kemuliaan Allah yang penuh misteri itu, maka kita harus sungguh-sungguh membangun kedekatan dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, remaja GPDI Eklesia Jember, dimanapun saudara berada, di rumahmu, tempat di mana Anda berada, saatnya kita harus membiasakan hidup kita untuk dapat membaca, merenungkan kebenaran-kebenaran Allah, agar kita dapat mengerti rahasia-rahasia Allah di balik setiap peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Mari kita memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, kita dapat memahami bahwa Allah turut bekerja dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin hari ini kita belum memahaminya, tapi ketika kita mendalami firman Tuhan, kita mengerti cara Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang terus belajar mengucap syukur. Kita tahu bahwa di balik semuanya itu ada rencana Allah yang begitu indah. Saatnya kita menjadikan pembacaan Alkitab ini, saatnya kita menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, berdoa, menjadikan semua itu menjadi gaya hidup kita setiap hari. Mengapa demikian? Sebab kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam situasi dan kondisi yang kita alami untuk suatu kebaikan dalam hidup kita. Kapan kita memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, sementara kita berjuang dalam memahami isi hati Allah? Memang sulit untuk memahami cara kerja Allah, tetapi itulah sebabnya kita harus benar-benar dekat dengan Allah, dekat dengan Dia, hingga kita memahami cara kerjanya. Saudara yang diberkati Tuhan, melalui satu ayat ini mungkin mewakili setiap ayat yang ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, kita belajar dari suatu pertanyaan yang begitu penting menjadi perenungan bagi kita semua pada sore menjelang malam hari ini. Bagaimana cara kerja Allah dalam hidup ini?
Yang pertama adalah perhatikan bahwa Allah turut bekerja melalui setiap penderitaan yang kita alami. Di balik penderitaan itu akan ada janji-janji Allah yang diberikannya bagi kita. Jadi di setiap penderitaan yang kita alami, kesukaran, kesulitan hidup, masalah hidup yang kita alami, pergumulan hidup yang kita alami, sesungguhnya mari kita bertekun dalam semuanya itu. Sebab saya percaya di balik semuanya itu akan ada janji Allah yang terbit bagaikan fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Itulah jawaban Tuhan, janji Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada. Bagaimana respon kita terhadap penderitaan, masalah, serta ujian hidup yang kita hadapi hari-hari ini? Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah percayalah, tekunilah setiap penderitaan saat ini, serta jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan hilang harapan, sebab kita akan dimuliakan setelah kita lulus dari setiap penderitaan yang ada di muka bumi ini. Jika kita perhatikan ayat-ayat itu, mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22, dikatakan dalam ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itulah sebabnya pesan bagi kita melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Roma. Percayalah, tekunilah setiap penderitaan yang kita alami. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jadi orang yang kurang pengharapan. Sebab kita akan dimuliakan setelah kita lulus dari setiap penderitaan yang kita alami semasa kita hidup di muka bumi. Bagian yang kedua adalah Allah melalui karya Roh Kudus pasti membantu dalam setiap kelemahan yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini. Di mana ayatnya saudara? Di dalam ayat yang ke-26 di sana ditulis, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Inilah firman Tuhan yang datang menguatkan kita. Dikatakan bahwa Roh akan berdoa untuk kita tatkala kita lemah, tatkala kita tidak berdaya. Ketika saatnya kebenaran itu digenapi, maka kita dengan penuh iman dapat berseru kepada Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jika kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka harusnya kita tahu persis bahwa setiap persoalan, masalah, ujian, penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Sebab Allah mengontrol setiap kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada. Jangan kita khawatir, sebab Allah pasti menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 14 Rasul Paulus berkata juga, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih khawatir? Apakah kita masih takut dengan kondisi zaman ini yang penuh dengan penderitaan persoalan hidup? Jawabannya adalah jangan takut. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana. Yang ketiga adalah Allah bekerja kepada setiap orang yang terpanggil dalam rencana Allah itu. Ayat yang ke-28 sekali lagi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi jika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu terhadap setiap orang yang terpanggil dalam hidup menurut rencananya, maka kita harus memastikan hidup ini benar-benar telah dipanggil oleh Allah. Saya rindu kita baca ayat itu di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-1, dikatakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, supaya hidup kita memahami cara kerja Allah, kita perlu hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Bagaimana ciri orang yang telah dipanggil oleh Allah? Cirinya adalah berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh kasih, dan saling membantu. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua dari Efesus pasal 4 itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Tatkala kita hidup di dalam kerendahan hati, kita satu dalam roh, kita hidup dalam kelemah lembutan, kita sabar menghadapi segala sesuatu, kita hidup dalam kasih, kita saling membantu, menolong satu sama yang lain. Saya percaya penderitaan yang kita alami menjadi ringan, sebab kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam karakter-karakter ilahi, di mana Allah telah mengaruniakan itu dalam hidup kita. Akhir kata, saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita rindu mengalami campur tangan Tuhan atau keterlibatan Allah dalam setiap hidup kita, maka kita harus siap menderita. Sementara kita menderita, mari kita terus menantikan penggenapan janji-janji Allah. Tekunilah penderitaan yang kita jalani. Percayalah bahwa Allah sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera yang kekal itu bagi kita. Dan mintalah pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Sebab tatkala ketika kita lemah, Dia menguatkan kita. Sementara itu berusahalah hidup dalam kesatuan roh. Milikilah kerendahan hati. Hiduplah dalam kelemah lembutan. Sabar menanti jawaban Tuhan. Mari kita saling berbagi kasih dengan orang lain. Saling membantu di dalam masa yang sulit dan sukar ini. Saya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberkati hidup kita di tengah kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Itulah sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini adalah tetap nantikan janji Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Terus berusaha memahami cara kerja Tuhan. Bekalah terhadap janji-janji Allah melalui firman. Kita pasti dikuatkan menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan amen. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Mari kita nyanyi lagu itu. Kau tunjukkan kasih setia. Haleluya. Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, kami bersyukur buat janji firman-Mu bahwa Engkau terlibat dalam situasi kondisi yang kami alami. Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Mungkin hari-hari ini kami hidup dalam penderitaan, kami hidup dalam kesukaran hidup. Kami menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup ini. Kami remaja-remaja, memang kami muda, tetapi ada banyak pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Ketika kami dihadapkan dengan kondisi sukar dan sulitnya hidup ini. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah senantiasa menyertai kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Karena kami adalah orang-orang yang terpanggil dan dipanggil sesuai dengan rencana Allah yang mulia itu. Bapa di surga, hamba berdoa buat semua remaja yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Supaya apapun yang mereka hadapi, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berkati sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka, hidup rohani mereka. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami tahu bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan senantiasa menilik setiap apa yang kami lakukan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada kesempatan sore dan malam hari ini. Hamba-hambamu yang melayani lewat pujian, penyembahan, memainkan musik, bahkan di sound system. Kami berdoa, bahkan ya Tuhan yang melayani di bagian live streaming daripada pelayanan ini. Kami percaya jerih payah mereka di dalam Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di akhir daripada ibadah ini hamba berdoa buat semua anak-anak Tuhan, remaja GPD Eklesia Jember dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, perlindungan Allah Roh Kudus menyertai kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami imani itu dan kami tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidup ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amen.